خاطر ولا سلام بعيد كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد أنا في انتظار تسامح لي وتسمع قصتي حتى النهاية وانت اختيارا تسامح لي إذا حبيت أن تنسى هوايا أنا في انتظار تسامح لي إذا قصتي حتى النهاية وانت اختيارا تسامحني إذا حبيت أن تنسى هوايا وإذا الجفا ما يفيق وإذا الجفا ما يفيق وإذا الجفا ما يفيق أنا في انتظار تسامح لي وتسمع قصتي حتى النهاية وانت اختيارا تسامحني إذا حبيت أن تنسى هوايا أنا في انتظار تسامح لي أن تسمع قصتي حتى النهاية وانت اختيارا تسامحني إذا حبيت أن تنسى هوايا وإذا الجفا ما يفيق وإذا الجفا ما يفيق وإذا الجفا ما يفيق كلمة ولو جبر خاطر
ولا سلام بعيد كلمة ولو جبر خطير ولا سلام بعيد ولا رسالة يا هاجر بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد. Berhubung acara belum serga dimulai, silakan. Ya, kita menyambut, memeriahkan. Ya. Nanti baru lombanya. Kita menyambut gitu. Baik, kita kembalikan lagi ke ibu-ibu. Mungkin ada lagi nggak yang mau ngisi? Ayo, mumpung acara kita belum dimulai. Ada yang mau menyumbangkan lagu? Dari Anda untuk Anda. Ayo sini Bun. Iya, nggak apa-apa, masih bebas. Iya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah wa yaqa kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa yaqa kitabillah, alaika hujjatul qudra tujahid fi sabilillah, alaika hujjatul qudra tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Rasulullah, Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati badi, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati badi, wa sammi min az-zambi wa rafara zunuballah, wa sammi min az-zambi wa rafara zunuballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya, terima kasih. Gimana? Ada lagi
Ibu-ibu atau balik ke Sakinah Center lagi? Ya. Ada Bu? Ya, berhubung acara. Ya sudah. Balik ke Sakinah Center. Sudah mau mulai belum Bun? Belum, oke masih lanjut kayaknya. Grup Sakinah, dipersilakan. Wanita dan kecantikan. Kalau ibu-ibu tidak lepas dari kecantikan ya Bu ya. Jadi kita nyanyi wanita dan kecantikan. Duhai senangnya pengantin Maaf Bu, ngeblank. Wanita dan Maaf Bu, kami caknya masih terbawa ngarak minggu tadi Bu. Kakak kami caknya masih terbawa-bawa ini ngarak kemarin. sahabat kami Itah ini jobnya penuh, jadi merasa di panggung pengantin dia. Iya Bu, karena minggu tadi kita ngarak kan, jadi serasa di panggung kayaknya Ibu ini. Karena dia juara satu kemarin ya. Ustazah Ita, karena juara satu kemarin ya. Yuk mulai. Lanjut. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, hias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Bermain tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Bermacam-macam alat kecantikan, model busana pun ikut berperan, seiring kemajuan, asalkan juga tiada berlebihan
karena itu dilarang, itu yang diharamkan. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita senang berdandan, berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Bermacam-macam alat kecantikan, mau busana pun ikut berperan. Seiring dengan langkah kemajuan, asalkan tiada merangsang, juga tiada berlebihan, karena itu dilarang, itu yang diharamkan. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita senang berdandan, berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Terima kasih Ibu Ita, memang ngebest, the best. Lanjut, acara belum dimulai. Muslimah Al-Hidayah. Kembali kita bersolawat bersama-sama. Ayo. Ikut galong-galong, gendang galong-galong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya ibu. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha walana wa auladana wa jami'a masyarikhina wa muhaimina wa talabatana wa talibatina min yaumi iza ila ya
yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyati abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilai salimil ummah minal afati wa nikmah. Ilai salimil ummah minal afati wa nikmah. Wa min amin wa min ummah bi alil ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Ya itulah pemain kami ini, saking asiknya tidak galak berhenti lagi. Ya lanjut, Sakinah belum katanya, terus lanjut katanya. Lanjut. Besar bayarannya kita tadi. Caknya kita balik lagi ke ibu-ibu ini caknya. Iya. Ada ibu-ibu kira-kira bakat-bakat terpendam cak itu. Nah, ayo menyumbangkan satu buah lagu kesayangannya, boleh maju ibu. Iya, silakan ibu jilbab kuning yang cantik, anggun menawan. Ayo. Ayo ibu. Nggak kata juri juga bu ini. Kita galau jurinya. Iya, ayo. Silakan grup boleh dibantu ibu gendang. Yo. Salam imbaid Bu coba. Ibu pakai rel atau langsung masuk? Langsung Bu. Oh langsung. Oh hobi langsung ibu ini. Lemak lalat. Iya.
جبر خطير ولا سلام بعيد همه ولا جبر خطير ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد همه ولو جبر خطير ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر لا 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 واستماك صفيحة النهاية واختيار سامي إذا هبيت أنت شهوايا أنا في انتظارا تزابني واستماك صفيحة النهاية وأنت اختيارا سامي إذا هبين أنت شهوايا حرام كسر الهوادر زفاها وذا يفيد حرام كسر الهوادر وذا زفا ما يفيد وذا زفا ما يفيد همه ولا جبر خطير ولا سلام بعيد همه ولا جبر خطير ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد لا أنا في انتظارا تزابني واستماك صفيحة النهاية وانت اختيارا استمعني إذا هبيت أنت شهوايا أنا في انتظارا تزابني واستماك صفيحة النهاية استمعني إذا هبيت أنت شهوايا حرام كسر الهوابر وذا زفا ما يفيس حرام كسر الهوابر وذا زفا ما يفيس وذا زفا ما يفيس خيانة ولا جبر خطير ولا سلام بعيد خيانة ولا جبر خطير ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد. Makasih Ibu-ibu. Iya.
Wah, Bu, merdunian sampai aku udah baca noleh lagi nih. Iya. Yuk lanjut gimana, Bu? Alhamdulillah bakat terpendam keluar. Lanjut. Acara belum dimulai, lanjut. Mas. Suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat. Ayo istirahat dulu becaknya tuh. Aju nemenin betapa. Ayo lanjut, siapa lagi? Apa nak minum dulu ibu-ibunya lanjut.
Ya, berhubung minumnya. Jadi lanjutlah. Sakinah Center lanjut. Oh iya. انتقل الجنان باتهادي والسمان انتقل الجنان باتهادي والسمان لنائل الأنام معالي والكرام لنائل الأنام معالي والكرام النفيد 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 انتقال الجنان باتهادي والسمان انتقال الجنان باتهادي والسمان لناعل الأنام معالي والكرام لناعل الأنام معالي والكرام النبي النبي والنبي لا 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 في الليث الإسلام إفطار الأنام إذا أنا في ليل الكمال لا 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 في ليس الإسلام إفطار الأنام إذا أنا في ليل الكمال يا سامعنا في سوف الجنان يا سامعنا في سوف الجنان إذا أنا في ليل الكمال إذا أنا في ليل الكمال أنا في 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 أنا في. Baiklah, acara akan segera dimulai, maka kami grup Sakinah Center bersama Muslimah Al Hidayah istirahat sejenak. Kepada MC disilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada grup Sakinah Center dan juga grup Muslimah Al Hidayah dari Sako ya. Iya, Masya Allah luar luar biasa. Kemeng-kemeng enggak Bu dari tadi pagi. Alhamdulillah Bu ya, semoga kekembangan tangan-tangan Ibu ini menjadi amal jariah buat Bapak Ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Ketum DPW BKPRMI Sumatera Selatan beserta Dirwil Direktur Wilayah LDSI BKPRMI Sumatera Selatan, beliau dari Lubuk Linggau ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, ibu-ibu boleh maju, yang di belakang boleh maju sedikit.
Pahalanya jauh lebih besar ibu-ibu ketika kita ingin menuntut ilmu itu semangat duduk yang paling depan ya. Bapak mohon izin Bapak mungkin di sini agak maju ke sini dikit Pak, bikin 2 baris di sebelah sini. Iya, biar kelihatan. Kalau di situ kagak ada kejingoan Pak pembawa acaranya. Pematerinya tidak kelihatan kagak, tidak kekinaan. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ibu Rodana gabung yang aja. Ibu yang ini. Ibu Rodana bergabung di sini aja, Bu. Ya, gabung di sini. Digabung semua sini. Soalnya bapak-bapak itu maju. Ya silakan bapak-bapaknya. Ibu-ibu Rodananya gabung di sini kan, Bu. Jadi bapak-bapaknya di sana. Ya. Oh dibalik. Iya benar-benar. Ibu mohon izin yang dari Muslimat Hidayah sebelah sini. Iya, bergabung aja di sini. Gabung situ. Digabung jadi semua. bapak-bapak di sini satu baris ya. Mohon izin ya Ibu ya, afwan ya. Ya geser. Nah ibu-ibu yang jilbab gold agak geser sedikit. Bunda di sebelah sini. Ya. Ya silakan bapak-bapak. Nah ibu-ibu di sebelah sini. Nah cak itu. Tafadhol Bapak silakan. Bapak-bapak silakan maju Pak. Iya digabung aja Bun. Tidak apa-apa, kita satu. Ya. Bapak-bapak dipersilakan Pak, maju Pak. Daun salam daun jambu, yang jawab salam semoga hidupnya bahagia selalu. Amin. Daun salam metik di rumah Pak Haji, yang jawab salam insya Allah nanti akan berangkat haji. Amin ya Rabbal. Daun salam tidak bertunas, yang jawab salam semoga hutangnya lunas. Amin. Nah kenceng nian tat, jawab lunasnya tat, kecingoan tat banyak utang Bu ya, sama Bu ya. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dalam acara Public Speaking, Branding dan Writing Book for Dakwah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ustadz Haji Firdaus SH, selamat datang Ustadz. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Kota Palembang, Ustadz Haji Anang Suroso SPT CWC, kayaknya belum hadir ya. Yang kami hormati Direktur Wilayah LDSI BKPRMI Sumatera Selatan, Ustadz Haji Hasbi Mustafa MSI.
yang kami hormati Direktur Daerah LDSI Kota Palembang Ustadz R. Tugirin, yang kami hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya Dr. Majid Asmani, yang kami hormati Ketua RT 51 Bang Raya Insinyur Ahmad Pajlan Pajlah MM, yang kami hormati Ketua RW 15 Bapak Ridwan, dan yang sama-sama kami banggakan para ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di sini. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga atas izin Allah juga kita bisa berkumpul dalam ikatan silaturahmi pada hari ini Sabtu 28 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 17 Januari 2026 dalam kegiatan seminar Public Speaking dan Branding dan Writing Book for Dakwah bersama Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama MPD SCCS dan LDSI Wilayah Sumatera Selatan dan LDSI Kota Palembang BKPRMI. Tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan salawat atas Nabi Muhammad dengan kita mengingat, menyebut dan mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sudah hadir di tengah kita Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Palembang Ustadz Anang Suroso. Selamat datang Ustadz. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sama-sama kita membaca lafaz basmalah agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu mari kita hening sejenak guna mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Adinda Firza Zuliano. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu sami'ul
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan, kita semua sama-sama mendapatkan maghfirah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dirwil LDSI BKPRMI Sumatera Selatan, yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasbi Mustafa MSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi dipanjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi dijauhkan bala musibah oleh Allah. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi enteng jodoh. Tadi tim sholawat ini nyanyi
Aduh enaknya entah nyasar nyanyi itu. Iya Pak, maaf lah. Masih kebawa-bawa ngarak hari Minggu kemarin pecahnya tuh. Jadi pecah pengantin baru kalau ya. Nah, sampai di mana tadi lupa? Sampai pengantin baru Pak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Sumatera Selatan, Al-Ustadz Al-Mukarram Firdaus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DPD BKPRMI Kota Palembang. Selamat Ustadz terpilih menjadi Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Palembang periode 2025-2030. Yang kita hormati dan kita banggakan juga Dirda, Direktur Daerah Lembaga Dakwah dan Syiar Islam DPD BKPRMI Kota Palembang, Ustadz Tugirin. Yang kami hormati dan juga kami muliakan pengelola ataupun Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Komplek Bank Raya, pengurus DPW BKPRMI yang sempat hadir, tim solawat, ibu-ibu, ustazah-ustazah, grup Robana, Sakinah Center tadi ya, Sakinah Center yang ibu-ibu ustazah ungu ini, Al-Hidayah ustazah ya, Muslimah istiqomah, selamanya istiqomah. Ini Sakinah Center ya nak. Ustadz ustazah yang menjadi peserta public speaking dakwah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertemu, melaksanakan dan mengadakan kegiatan public speaking dakwah. Kaget pacaklah pemateri itu ustazah ya, yang menjelaskan apa itu public, apa itu speaking, apa itu dakwah. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Kepada kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki agar kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ketua Umum DPW yang kami hormati, sedikit mungkin menyampaikan, sebenarnya kami ini Ustadz-Ustazah sekalian baru sampai jam 2.30 tadi dari Lubuk Linggau. Alhamdulillah mobil masih pacak berjalan Ustadz. Jadi mobil semalam itu macet di Prabu Muli, kipas radiatornya itu mati, jadi 2 jam mati, dikuras airnya, diganti air baru, rupanya itu jadi pelajaran pula kalau kipasnya mati, kipas mobil, kipas radiator, 2 jam berhenti diinginkan, 2 jam berhenti diinginkan, sampailah ke Palembang akhirnya kan. Kalau misalnya tadi itu tidak ada kendala, jam-jam 8, mungkin jam 9, insya Allah sampai di Palembang. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertemu di sini. Sedikit kami sampaikan juga, kami sebagai Direktur Wilayah LDSI, dan ini langkah pertama untuk mengadakan kegiatan mengawali tahun 2026 salah satu program LDSI.
Tapi informasinya baru selangkah, 7 langkah rupanya ada reshuffle seperti itu. Jadi nanti mohon maaf kepada pengurus LDSI, Dirda LDSI, Ketua DPD BKPRMI Kota Palembang. Oleh karena ini tanggung jawab kita semua, kegiatan sudah direncanakan walaupun dari beberapa hari, cuman ini ustaz-ustazah sekalian. Tidak sampai seminggu rencana kegiatan ini. Insyaallah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Peserta semuanya dari Kota Palembang. Kami kemarin menargetkan 200 orang peserta ustaz-ustazah dan insyaallah alhamdulillah ini hadir lebih kurang 100 orang peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman Komplek Bank Raya. Insyaallah sampai jam 12 atau jam 13 nanti siang. Ustaz-ustazah sekalian, pemateri nanti dari LDSI, dari DPW BKPRMI, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan LDSI, khususnya LDSI, DPW BKPRMI dan LDSI DPD Kota Palembang tidak banyak berbuat sesuatu apapun pada kegiatan ini, namun yakinlah atas kegiatan ini insya Allah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan, kehadiran, kesediaan kita semua, baik tadi melantunkan lagu-lagu suara emasnya seperti itu kan, atas sumbangsi dari DPD BKPRMI Kota Palembang, LDSI, DPD BKPRMI Kota Palembang, semuanya insya Allah, dan ini berniat kita selalu bertekad berbuat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ketua Umum DPW BKPRMI yang kami hormati, atas nama LDSI juga mengucapkan atas nama pengurus personil seperti itu, LDSI BKPRMI, DPW BKPRMI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Kalau salah belum sampai setahun gitu Ustaz ya, belum sampai setahun ada reshuffle untuk mengevaluasi, seperti itu bahasanya, mengevaluasi mana yang akan dilaksanakan, mana yang harus tidak dilaksanakan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi, mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan beberapa program yang akan dijadikan tolak ukur tahun 2026. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Apabila tiba waktunya nanti, mohon kepada Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Sumatera Selatan dapat membuka acara public speaking dakwah ini secara resmi. Sekali lagi terima kasih baik kepada kita semua, BKPRMI, DPW BKPRMI Provinsi Sumatera Selatan, DPD, LDSI, BKPRMI Kota Palembang, dan Dewan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Ustadz Haji Mustafa Hasbi Mustafa yang telah memberikan kata sambutannya. Diinformasikan Bu, beliau ini adalah lembaga dakwah syariah Islam jauh dari Lubuk Linggau. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus BKPRMI Kota Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Anang Suroso SPT CWJ. Kepadanya disilahkan. Silakan. Mungkin sekaligus langsung membuka acara public speaking kita Ustadz. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Firdaus Sarjana Hukum, staf ahli Koordinator Kementerian Hukum dan HAM yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Sumatera Selatan. Jazakumullah Ustadz Firdaus yang menyempatkan hadir untuk acara ini. Sama-sama kita hormati Direktur Wilayah LDSI, Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKPRMI Provinsi Sumatera Selatan, Ustadz Hasbi Mustafa, boleh orang Lubuk Linggau, dan juga Ketum DPD BKPRMI Kota Lubuk Linggau. Yang sama-sama kita hormati Ustadz R. Tugirin SPDI selaku Direktur Daerah LDSI BKPRMI Kota Palembang. Kemudian Ustadz yang mewakili pengurus Dewan Pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, sama-sama kita hormati. Kemudian Ustadzah pengurus DPW maupun DPD BKPRMI Kota Palembang, dan Ustadzah peserta pelatihan public speaking pada hari ini yang kita muliakan dan kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Acara yang sangat bermanfaat insyaallah, karena kita sebagai ustadzah kadang materi itu numpuk dalam pikiran kita, tapi karena kita belum mampu untuk bagaimana mengemasnya dalam sebuah ceramah atau sebuah pidato, maka pelatihan ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Public speaking dalam dunia dakwah, karena ternyata bagaimana menyampaikan gagasan di depan umum itu perlu teknik, perlu pelatihan, perlu keberanian, dan tentunya perlu jam terbang. Jadi percuma kita punya materi banyak, punya pemahaman ilmu yang banyak, tapi kita tidak mampu menyampaikan di depan publik, maka itu hanya menjadi sebuah ide yang menumpuk di ruang hampa yang tidak bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas. Ucapan terima kasih kepada LDSI DPW BKPRMI Kota Palembang. Ini adalah kolaborasi pertama kepengurusan LDSI DPW BKPRMI Sumatera Selatan dengan DPD Dirda LDSI BKPRMI Kota Palembang. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjalin kolaborasi yang lebih luas, Ustadz, karena memang LDSI ini adalah lembaga di BKPRMI yang baru, yang memang baru periode 2024-2029 ini ada. Karena sebelumnya LDSI atau lembaga dakwah ini masuk dalam kelembagaan namanya LPPDSDM, Lembaga Pengembangan dan Pembinaan dan Pengembangan Dakwah dan Syiar dan Sumber Daya Manusia. Nah sekarang LPPSDM cuman menjadi nggak ada D-nya, cuman LPPDSDM. Kalau dulu LPPDSDM, sekarang tinggal LPPSDM. D-nya dakwah dan syiar Islamnya masuk ke LDSI. Dan ini adalah concern kita adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas atau kualitas ustadz-ustazah yang tergabung dalam BKPRMI maupun ustadz-ustazah di masyarakat yang lebih luas. Acara ini memang belum terlalu matang untuk digagas karena baru diinformasikan dekat-dekat hari yang lalu. Jadi kami pun dari Kota Palembang sedianya kami ini di Palembang punya
anggota BKPRMI yang menjadi ustaz-ustazah ini 1.500 ustaz-ustazah. Karena informasinya yang belum begitu masif, maka alhamdulillah sekarang sudah terhimpun lebih dari 50 ustaz-ustazah yang bisa hadir ikut pelatihan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa merencanakan lagi kegiatan pelatihan dai yang bisa mencakup atau menjangkau lebih luas lagi, terutama untuk ustaz-ustazah di BKPRMI. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar, karena tadi diamanahkan untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pelatihan public speaking, branding dan writing books for dakwah resmi kita buka. Kita takbir, takbir, Allahu Akbar. billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Ustadz Anang Suroso yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara public speaking, branding, writing book dan untuk dakwah ya. Baik, acara selanjutnya yaitu Ustadz Doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ertugirin, kepada beliau dipersilakan. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin zahir wa batinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi kalimati tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalal wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa rahmatan wa barakatan wa sehatan wa razqatan wa maghfiratan ila seluruh para peserta public speaking fil Masjid Baitur Rahman Bang Raya Kota Palembang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'il salin. Istajib du'ana ya Allah ya hayyu ya qayyum ya azim. Ala dina da'am fi subhanakallahumma wa tahiyyatum bi salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi acara kita semakin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin di sini pesertanya ada sebagian dari BKPRMI dan ada sebagian daripada umum ya. Untuk itu kita akan memasuki materi yang pertama. Apa sih itu BKPRMI gitu kan ya. Dari tadi LDSI, apa sih LDSI? Itu LDSI Lembaga Dakwah Syariah Syiar Islam yang merupakan dari lembaga dari BKPRMI itu sendiri. Dan marilah sama-sama Bapak Ibu hadirin sekalian yang kita tunggu-tunggu sebelum kita memasuki materi dari Ustadz Reno, sama-sama kita dengarkan kiprah dari ke BKPRMI yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ustadz Haji Firdaus SH. Fa'alaiha fayatafaddal maskura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
orang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Masjid Baitur Rahman, Ketua RW tadi yang sempat disebut. Kami berbangga hati hari ini diberi kesempatan untuk bertamu di salah satu rumah Allah yang sangat mulia ini. Ketika melihat tebaran ayat-ayat suci Al-Quran di sini, kami jadi berpikir untuk mensosialisasikan masjid ini di BKPRMI, untuk dikunjungi, untuk menjadi salah satu masjid inspirasi di Sumatera Selatan. Karena begitu bertemu dengan ayat-ayat Quran di dinding, di tiang, ini benar-benar memberi satu semangat perbaikan dan semangat untuk berbuat lebih baik. Terima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberi kami kesempatan. Kemudian para pengurus DPW, ibu-ibu Sakinah Center, Istiqomah, dan peserta public speaking sekalian. Saya sebagai pengantar menuju Ustadz Reno, jadi saya mungkin hanya beberapa menit, Ustadz Reno yang bakal menyelesaikan semuanya nanti. Ibu-ibu, di handphonenya ada Quran enggak? Atau di tangannya megang Quran? Yuk coba kita awali saja dengan surat Nuh. Nanti Ustadz Reno yang jelaskan galo-galo. Aku ngenjuk dia tanggung jawab. Surat Nuh, surat ke-71. Ketemu? Dalam Quran itulah dia tuh. Jadi nyarinya jangan keluar. Surat Nuh ayat 7. Yang sudah ketemu coba sebut huruf pertamanya apa? Oh iya, betul Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ila akhir ayat. Saya bacakan terjemahannya karena kita mengingat waktu, nanti Ustadz Reno yang akan menjelaskan. Coba lihat terjemahannya, perhatikan saya akan bacakan. Ini curhatnya Nabi Nuh. Ini curhatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah 950 tahun berdakwah. Dan ini curhatnya. Dan sesungguhnya setiap kali aku berdakwah, setiap kali aku menyampaikan seruan, setiap kali aku mengajak mereka dalam kebaikan agar mereka beriman dan agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Coba praktekkan. Memasukkan anak jari dalam telinga. Terus apa lagi? Dan menutupkan bajunya ke mukanya. Gimana mempraktekkannya itu? Jadi ini nih. Apalagi? Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Gimana sih gaya menyombongkan diri dengan sangat itu? Itu dia, nangas. Kalau Jiwang Palembang ini nangas itu nah. Apa ya, sangar gitu kan dia. Bayangkan, coba bayangkan. Nabi Nuh ngomong. Ketika Nabi Nuh ngomong, yang diajaknya ngomong nutup telinga. Yang diajaknya ngomong nutup muka. Ini kalimat ayat ini. Yang diajaknya ngomong ngingkari, nolak. Yang diajaknya ngomong sombong dengan sombong yang atraktif. Mana atraksi sombong? Coba praktekkan. 1, 2, 3. Mana gaya sombong ini? Ada yang sambil melengos, sambil mulutnya miring itu kan? Sambil mulutnya miring. Ada yang gayanya cak mano gitu dia. Artinya ayat ini ayat lebih dari, ini cerita lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Cerita ini.
dibaca oleh wong tahun 2026. Sekarang kita baca ayat ini, tapi 4000 tahun yang lalu kejadiannya. Pertanyaannya, apakah public speaking Nabi Nuh ketika berbicara di depan orang banyak disebut gagal apa tidak? Menurut peserta sekalian, kapan dia ngomong, yang diajak ngomong nutup telinga, nutup rai. Apakah pelatihan public speakingnya gagal apa tidak Nabi Nuh? Tidak. Oke, yang kedua. Ada nabi yang kalau ngomong dia tidak tegas nian. Ngomongnya agak-agak cadel. Bukan najis gagap ini kan yang bukan yang begitu ngomongnya. Ngomongnya tidak tegas. Gara-gara dia ngomong tidak tegas itu akhirnya keluar doa yang akhirnya doa itu kita hafal sampai sekarang. Ada yang hafal bunyi doa Nabi Musa karena ngomongnya tidak tegas tadi? Rabbis rohli sodri. Terus? Subhanallah, lah hafal galo hebat niannya. Wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli, supaya mereka memahami apa yang kuomongkan, supaya mereka tahu ngerti maksud apa yang kuomongke. Karena kadang-kadang orang itu ketika ngomong tidak tahu ujungnya, tidak tahu pangkalnya. Katik pendahuluan, katik juga ujungnya. Tiba-tiba nyerocos, bla 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 bla, selesai gitu kan. Kita juga bingung nangkapnya. Yang diomongkannya apa sih intinya? Bapak Ibu sekalian, public speaking ini adalah belajar bagaimana mengelola ngomong, bagaimana kita ngelola omongan kita supaya omongan kita itu teratur, bertutur, dan orang yang mendengar itu ngangguk-ngangguk. Bukan tanda dia tidak lemak dengan omongan kita, tapi memang dia ngerti apa yang kita omong ke. Saya kalau ngomong agak-agak mirip Nabi Musa. Tidak cadel, cuman telor. Tahu telor? Huruf R-nya itu berdekot-dekot itu nah ya. Kapan ngomong itu? Aku tuh idak kalau cadel, idak juga telor. Cuman kalau aku nih ngomong, karena gigi aku nih ronggang, jadi banyak ludah itu. Iya, pecak gerimis yang diajak ngobrol itu kan taktus. Ustazah, public speaking itu bukan cuma dari teorinya, tapi ada ujungnya, dakwah. Nabi Musa cadel, tapi melanjutkan dakwah. Nabi Nuh itu ketika dia ngomong, uang nutup telinga, uang nutup baju, ini ayat Quran ini. Uang nutup baju, tapi Nabi Nuh tidak dianggap gagal dalam dakwahnya. Nah Bapak Ibu, nanti Ustadz Reno yang akan menjelaskan. Caknya tambah pening kepala Ustadz Reno ini. Ustadz Reno ini murid saya di Muara Enim, ngaji sama saya sejak kelas 1 bertahun-tahun ya. Satu aliyah sampai tamat kuliah ikut saya Bapak Ibu. Ketika tamat kuliah melanglang buana di Jogja, sempat masuk televisi, beberapa TV dimasuknya entah muat entah tidak, pokoknya dalam TV dia tuh kujingoi. Iya, kemudian pas datang-datang nemu ya aku langsung ngomong, Ustadz aku nak berbini. Iya, akhirnya jaku Reno, kau temui budak yang di situ. Nah, budak itu kau jingok-jingok itu dulu. Kapan uji kau masuk, kita lanjut. Rupanya dijingoknya nih Pak. Ayo Ustadz masuk bacanya. Nah, cukup kita lanjut. Akhirnya sekarang anaknya lah berapa Ren? 2, Masya Allah. Lancar dan rajin rupanya. Kalau rajin ada bahaya hasilnya tuh kan. Entah 2, entah 3, entah 4 yang dihasilkan. Oh, 3 yang diproses.
Masya Allah, rajin ya memang Reno ini. Jadi Ustadz Reno, silakan nanti disampaikan. Saya undur diri Ustadz. Nanti ingin mengerjakan satu agenda lagi karena sudah ditunggu dalam jadwal berikutnya. Pengurus masjid kami terima kasih. Mudah-mudahan kami tetap diberi kesempatan bersama BKPRMI kalau nak ngado ke acara lagi di sini. Pecahnya ini sejuk, nyaman, ada AC-nya gitu kan, ada kameranya, mic-nya bagus. Mic-nya bagus, bulat. Karena Pak, saya berapa kali ngisi di masjid itu suara mic-nya itu tumbur-tumburan tuh, Pak. Ada yang cempreng, ada yang apa. Ini pasti mic mahal ini pecahnya nih kan. Atau soundnya sound mahal. Jadi memang lemak, bulat ketika menyampaikan. Kalau menyampaikan seperti ini, aturan 2 kato jadi 10 kato yang keluar. Karena nyaman menyampaikan itu. Terima kasih Ustazah, jam saya 10.35, ini sudah selesai. Berikutnya Ustadz Reno yang bakal melanjutkan. Masih ada 1 menit. BKPRMI itu mungkin ada yang belum pernah tahu apa dia. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ini tempat ngumpulnya budak-budak muda dan tempat mengumpulnya guru-guru ngaji se-Indonesia Raya. Di BKPRMI ini Bapak-bapak, mungkin pengurus masjid juga ada yang belum tahu, kita ada 9 kamar. Ya, anggap BKPRMI ini rumah, ada 9 kamar. Kamar paling besarnya namanya TK-TPA. Seluruh yang mengaji Iqra itu dalam lembaga TPA, Taman Pendidikan Al-Quran di bawah BKPRMI ini. Ada lagi kamar lain namanya Sakinah Center. Nah ini grup rebananya, rombongan ibu-ibu tim Sakinah Centernya. Ada lagi namanya LDSI, Lembaga Dakwah dan Syiar Islam. Nah ini yang lagi ngado ke acara. Kemarin bidang muslimah, kemarin Ibu di KM 9 kami launching Majelis Taklim Mujahidah di kilometer 9. Siang nanti tim akan berangkat ke Prabu Muli bertemu guru-guru ngaji. Besok kita akan kumpul lagi, seluruh pengurus wilayah akan kumpul rapat buat program 2026. Sebagai kabar, di bulan Agustus tanggal 25 Agustus kita akan ngundang Menteri Agama dalam rangka syukuran akbar Sumsel bebas buta huruf Al-Quran. Bakal ada syukuran, ada sekitar 9.000-an totalnya anak-anak yang dinyatakan bebas buta huruf Al-Quran. Akan bertemu offline-nya 2.000, online-nya 7.000-an, sesumsel serentak. Dihadiri oleh Menteri Agama, insya Allah sedang dalam negosiasi waktu ini. Mudah-mudahan kalau Pak Cak datang ke sini, Pak Menterinya kita suruh ke sini nih kan, biar lebih mantap lagi ininya. Masjid ini mungkin jadi masjid inspirasi nasional pada saatnya nanti. Baik, terima kasih kepada semua pengurus sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon ikuti dengan seksama dalam tempo yang seluas-luasnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustadz Haji Firdaus SA yang telah memberikan materi singkat mengenai apa itu BKPRMI. Yuk bagi Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung di BKPRMI, kami boleh silakan untuk bergabung mungkin di LPPTKA-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita foto bersama dulu. Kita foto dulu untuk mengabadikan kenang-kenangan. Ya. Ini meter TPRI. Oke. Izin agak geser ke sini dikit. Ya. Isnin Selasa 321 123 lagi 123. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Firdaus yang telah menyempatkan hari ini hadir di acara Public Speaking, Branding dan Writing Books for Dakwah. Beliau
langsung akan meluncur ke Prabu Mulih ya Bapak Ibu. Doakan kami semua para pengurus BKPRMI Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia sehat walafiat telah mengemban amanah untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Takbir dulu yuk. Takbir. Allahu akbar. Sekali lagi. Sudah tidak sabar Allahu lagi? Akbar. Oh, sekali lagi yo. Ustaz ada semangat. Besar lagi, Tat. Coba. Caknya belum sarapan Ustaz ya. Allahu akbar. Ketum DPD juga mau pulang ya? Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ketum DPD yang telah menyempatkan hadir. Dan karena hari ini DPD juga akan ada agenda ya Bu ya. Agenda besok itu kita akan mengadakan munakosah di sekretariat kita DPD BKPRMI Kota Palembang yang bertepat di Jalan Angkatan 45. Sebelum acara kita mulai, yuk kita sama-sama semangat dulu. Kita dengarkan lagi lantunan lagu-lagu kasyidah yang akan dinyanyikan oleh grup Muslimah Husnul Khotimah. Oh, benar gak? Oh, Istiqomah. Husnul Khotimah kan bagian dari Istiqomah kan Bu ya? Nah, benar kan? Baik. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Inilah dia. Kurang mic-nya. Lagi. Baiklah, dengan di bulan Rajab kami dipanggil untuk berdakwah. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih Ustaz dan staf kepengurusan. Baiklah, kami akan siarkan lagu Ramadan ya Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya Ramadan, ya Ramadan, dina ilaika bi'ufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, dina ilaika bi'ufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan, yang harus kita kerjakan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Roh,
jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada grup Kasidah Istiqomah ya. Ini lupa tadi Tat. Bunda Afwan. Muslimah Istiqomah. Iya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kasidah Muslimah Istiqomah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi dari Ustadz Reno, marilah sama-sama kita saksikan video berikut ini. Silakan. Video berikut merupakan profil dari pembicara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sama-sama kita saksikan kiprah beliau bisa menjadi dakwah hebat sekarang ya. Beliau ini merupakan dai muda ya, se-Indonesia, benar begitu Ustaz ya? Masya Allah, tabarakallah. Dari sebuah kepedulian dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang mulia dimulai. Memiliki impian menjadi bagian pelanjut dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan berbagai dakwah lewat tulisan dan mimbar-mimbar dakwah, mulai dari berbagai penjuru pelosok negeri, di masjid, sekolah, kampus, berbagai lintas media, mengajak berbagai orang untuk kembali mencintai Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semangat sepenuh cinta, mengajak orang dan memotivasi kembali bangkit, menyelipkan semangat bermuhasabah diri dan semangat untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari bersama kita belajar bersama guru kita, inspirator kebaikan, Ustaz Reno Anugrah Pratama. Mari bertakbir bersama, takbir. Kita sambut pembicara kita pada pagi hari menjelang siang ini, Haji Reno Anugrah Pratama MPD CT CCS. Kepada Ustadz Reno kami persilahkan. Silakan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Semua. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatu min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamnya untuk para guru ngaji yang hebat. Amin. Salamnya untuk para pendakwah yang istiqomah, pelanjut dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DPW BKPRMI Sumsel. Tadi hadir di tengah kita Ustadz Haji Firdaus SH. Beliau itu adalah guru saya, Ibu Bapak ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Salah satu guru saya itu adalah beliau. Sejak waktu rohis dulu kami mengaktifkan remaja-remaja masjid di masjid-masjid, di rohis-rohis, dan salah satu yang menjadi latar belakang saya balik ke Palembang itu salah satunya adalah beliau yang ngajak saya di Palembang ya. Mudah-mudahan dakwah-dakwah yang saya kerjakan, saya berdoa kepada Allah mengalir pahalanya untuk guru kami Ustadz Firdaus tadi. Amin ya Rabbal. Keren ya nih Bu, tadi Bu, beliau nih mantan DPRD ya, Provinsi Sumsel ya. Kalau saya belum jadi DPRD ya, tinggal ya mungkin 1 periode lagi lah ya. Amin. Nggak bercanda, yakin itu kamu tuh Bu ya? Nggak Bu, bercanda ya. Oke, tapi kalau serius nggak apa-apa juga Bu ya. Baik ya. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Hasbi, Ketua dan juga Direktur Wilayah LDSI. Kemudian tadi ada hadir Ustadz Anang, Ustadz Tugirin, kemudian ya para asatiz yang lainnya yang hadir hari ini. Kalau dilihat dari pemberitaan kayaknya pesertanya 100-an Ustadz ya? Benar Ustadz ya? 110, Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa sekali ya. Juga makasih banyak buat Ustadz Rian, kemudian Ustazah Dina, dan spesial bunda-bunda kami dari tim sholawat. Ada dari yang tim salat Muslimah Istiqomah, Bunda Hudaya dan CS. Kemudian dari Sakinah Center Banyuasin, ya binaan Bunda Sunarmi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki mengajak bersalawat dari pagi tadi mendatangkan cinta Rasulullah untuk kita. Amin. Siapa di sini Ibu Bapak yang kepengen dicintai Nabi Muhammad? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Yang penting kalau kita kepengen dicintai Rasulullah, maka jalan hidup kita ini jangan jauh-jauh dari jalan hidupnya Rasulullah. Siapa di sini Ibu Bapak yang pernah berdakwah seperti Rasulullah? Contohnya misal Rasul berdakwah pernah dilempari, ada?
Misalnya baru mau ceramah, Ustadz Jupri pernah dilempar? Dilempar pakai batu, batah misalnya pernah? Belum Ustadz? Belum ya? Seperti Rasul datang ke kota Taif dilempari, benar? Ibu pernah dilempar orang? Pernah, pakai apa? Oh, tidak sengaja ya? Kira-kira kalau hari ini dilempar dengan sengaja mau tidak? Tidak mau. Gimana nggak mau ini ya? Katanya mau berdakwah seperti Nabi Muhammad, betul? Nah, ternyata perjalanan dakwah Rasulullah itu tidak serta-merta semua menerima. Ada yang nolak, ada yang bilang Nabi itu pembohong, betul? Ada yang bilang Nabi, bahkan mohon maaf, Nabi dibilang apa? Majnun, dibilang benar tidak? Berarti dakwah kita selama ini mungkin belum sedahsyat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hari ini LDSI ya, inspirasi dari LDSI, gimana caranya kita hari ini sama-sama pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Di sini ada yang guru ngaji yang hadir, boleh angkat tangan yang guru ngaji? Yang guru ngaji, Masya Allah. Ini guru ngaji adalah pelanjut dakwah Nabi Muhammad. Setuju? Setuju? Mana suaranya setuju? Jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat. Setuju? Kalau Ustadz bilang setuju, jawabnya sepakat. Kalau bilang sepakat, jawabnya setuju. Setuju? Sepakat? Coba saya cek dulu, ini udah agak siang. Ditanya dulu gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gerakannya semua angkat tangan, dua tangannya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dakwah yes. Bisa? Coba kita cek dulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dakwah ulang. Alhamdulillah. Dakwah yes. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Saya akan masuk langsung karena kita waktunya juga terbatas ya. Hari ini kita akan bahas pertama, sebenarnya ada 3 sharing yang kepengen kita bahas. Pertama public speaking, yang kedua branding, yang ketiga writing books for dakwah. Apa dia itu Tan ya? Tapi ini Caknyo lincah kalau bahasa Inggris ya. Mohon maaf, agak bahasa Inggris saya belepotan dikit ya. Mohon maaf karena bukan orang Inggris. Ya. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, apa yang ingin kami sharing hari ini? Bagaimana kita spesial, terutama sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Mau nggak ketemu Ramadan? Mau ketemu Ramadan? Kira-kira Ramadan mau nggak ketemu dengan kita? Hah? Insya Allah mau ya. Ada yang mau Ramadan di Tanah Suci ada? Siapa yang mau Ramadan di Tanah Suci angkat tangan? Cung. Pahalanya dahsyat nggak? Masya Allah. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah ya. Mudah-mudahan yang kepengen berangkat umroh semua berangkat insya Allah. Ustaz mohon doa insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 22 besok akan berangkat ke Tanah Suci. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan ya. Paspor udah siap, tinggal takdir Allah tuh lah ya. Insya Allah mohon doanya dan saya doakan semoga nanti Bunda, Ayahanda, Bapak Ibu, para penceramah, pendakwah semua bisa ke Baitullah. Amin. Siapa di sini yang belum pernah ke Tanah Suci? Boleh angkat tangan? Belum pernah? Belum pernah. Mau ke Tanah Suci? Kira-kira bisa nggak tahun ini? Yakin? Coba mana yang yakin bisa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena dimulai dari keyakinan. Kalau sudah yakin maka biiznillah, betul? Orang ke Tanah Suci itu Bapak Ibu ternyata tidak selalu dengan duit. Setuju sampai sini? Ada yang berangkat cuman karena pertolongan Allah dan amal soleh yang dia lakukan. Ingat kisah anak muda di Garut namanya Bang Cecep, tahu Bang Cecep? Nah, apa gawainya? Dari masjid ke masjid sikat toilet. Sikat apa? Bersihkan tempat wudhu disikat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada seorang punya travel umroh ditelepon, Bang Cecep, iya
Bener nggak Bang Cecep? Bener. Bang Cecep udah ke Mekah belum? Waduh, kumaha tuh caranya gimana? Nggak kepikir. Ya sudah Bang Cecep, nanti berangkat sama travel kami ya. Kami berangkatin. Masya Allah. Kami berangkatin. Bismillah. Tinggal sekarang bagaimana mengetuk pintu langit itu. Gimana caranya mengetuk pintu langit? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka nanti bolehkah saya merayu engkau ya Rabb? Ya Allah, aku telah mengajar ya Allah, mengajar ngaji menjadi guru ngaji ya Allah 10 tahun, 20 tahun ya Allah. Terima amalku ya Allah, dan jadikan mengajar ngajiku ini ya Allah menjadi langkahku mudah menuju surgamu dan berangkat umroh. Amin ya Rabbal. Beda-beda. Mungkin bagaimana cara kita merayu Allah. Ya Allah, aku telah merawat ibu bapakku ya Allah. Terima amalku ya Allah, dan jadikan ini jadi amalanku untuk bisa pergi haji. Boleh? Boleh tidak begitu? Boleh. Boleh kita bertawasul dengan amal? Boleh. Boleh. Kita punya Allah. Maka jangan pernah berhenti berharap. Harta boleh kurang, harapan tidak pernah boleh kurang. Setuju? Harta mungkin kita diuji macam-macam. Ada yang berlimpah banyak rezeki. Ada yang mohon maaf, harta ada yang diuji. Dikit datang tapi diuji rasa syukur oleh Allah. Maka harta bukan tentang berapa banyak, tapi seberapa yang kita syukuri dengan Allah. Kita bilang apa? Alhamdulillah, makasih Allah. Dan di antara rezeki Allah itu salah satunya adalah kita bisa duduk di masjidnya Allah. Kata Nabi, siapa yang duduk di masjid Allah lalu dia belajar Quran, bahas tentang Allah, ilmu-ilmu tentang Allah, maka Allah akan berikan as-sakinah, ketenangan. Yang mana ketenangan ini Bapak Ibu guru ngaji hadirin, para pemirsa yang ada di rumah, ketenangan ini lebih berharga dari apapun, betul? Kenapa ada orang hidupnya tidak bahagia? Karena tidak tenang. Duit ada kok nggak tenang. Kenapa? Ternyata duit tidak bisa bikin tenang. Yang bikin tenang hanya satu, Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Saya persembahkan materi ini untuk seluruh guru ngaji, untuk para pendakwah yang siap melanjutkan baginda, dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ustaz, kalau saya jadi tim salawat, gimana saya melanjutkan dakwah Rasulullah dengan menjadi tim rebana, tim salawat? Ibu pegang baik-baik ucapan ini. Dan ibu ucapkan dengan Allah, ya Allah, jadikan aku dengan bersalawat ini ya Allah akan tumbuh di hati-hati kaum muslimin, semakin banyak mencintai engkau ya Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Bisa berdakwah berarti? Bisa berdakwah berarti? Jadi bun, ini mohon maaf lahir batin, saya sering sampaikan ke tim-tim hadroh salawat, jangan nunggu undangan. Setuju? Setuju? Kalau kita nunggu undangan, saya enggak. Kapan kita mau tampil rebana salawat? Maka kalau ada acara pepet, Ustadz boleh enggak kami tampil? Kami ingin mengajak orang mencintai Nabi Muhammad. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Maka siap 2 tim ini saya bawa keliling Indonesia. Masya Allah, takbir. Ngongkos dewek sanggup? Sanggup, bismillah. Bismillah. Bilang sama Ustadz, saya tidak sanggup ngongkos sendiri, saya mau diongkosin Allah. Oh, jangan diongkosi Ustadz ya. Masya Allah ya. Bapak, Ibu, ini mental. Mental yang pertama kita sebagai seorang pendakwah dan guru ngaji, jangan tersinggung tidak diajak orang di acara dakwah.
Kalau itu kita merasa acara dakwah itu penting, kita bilang, boleh nggak aku ikut? Gitu. Ada orang tersinggung nggak diajak, yang benar aja. Rugi dong, yang benar aja. Kalau untuk acara-acara umum ya, kecuali acara-acara khusus harus ada undangan. Kalau acara-acara umum gini, wah mana sih Ustaz kok nggak diajak saya? Ikut dong, datang aja, betul? Sama dengan ibu bapak yang menjadi pendakwah, ya enggak? Ibu punya skill ngajar ngaji, nggak dimanfaatin oleh ilmunya oleh pengurus masjid, ngajuin, Pak saya mau nyumbang mau ngajar ngaji. Kami kasih dana, simpan dananya Pak, saya punya sponsor, Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar. Pertanyaan saya Bu, kalau ibu ngajar ngaji nggak dibayar oleh masjid, apakah Allah akan tinggal diam? Allah akan tinggal diam? Nih mohon maaf, guru ngaji bisa jadi kalah gajinya dengan orang-orang yang dagang kecil-kecil itu, betul nggak? Kenapa? Saya lihat, oh penjual yang penjalan, berapa omset sehari? Bisa tembus 100 ribu, 200 ribu. Guru ngaji sebulan ada yang gajinya cuman 100 ribu. Bener? Ya tanya nih guru ngaji. Saya udah gabung di BKPRM udah lama. Ada guru-guru ngaji yang sampai sekarang tuh mohon maaf, gajinya 2M. Makasih mas gitu. Oh berarti guru ngaji di Jogja ya, karena mas ya enggak? Makasih mbak gitu ya. Sejak dulu ya, betul? Jadi kalau kita mau ngejar rupiah, siap-siap kecewa. Tiba-tiba ada program bantuan pejabat ya. Gak kebagian, diuji ikhlas, betul Bu? Betul enggak? Diuji mulai protes sebelah sana. Ustaz kami ini udah berkhidmat 15 tahun, ngapa kami gak dapet? Habis amal ikhlas kemarin. See you goodbye amal ikhlas. Hilang. Ustaz gimana cara ngebalikinnya? Saya kepengen gak mau sia-sia amal saya dengan Allah. Bilang lagi, ya Allah maafin aku ya Allah, kemarin hilaf. Balik lagi, masuk lagi amalnya. Bunyi dia, ting ting, amal masuk. Guru ngaji ngajarin alif batas sajimha Allah Tuhan. Oh itu lagu wali ya, lain ya. Abata, dan sampai dia bisa ngaji, bunyi di sini jadi ilmu yang bermanfaat. Bunyi rekening pahala, ting ting, amal masuk. Gimana bunyinya? Bunyi gimana? Ikuti, pegang pundak kanannya. Bilang ting ting, amal masuk. Sama-sama, ting ting, amal masuk. Ikuti sama-sama, ting ting. Apa ting ting amal masuk yang bunyi ini Ustaz? 1. Sodako jariah. 2. Ilmu berman. 3. Doa anak yang soleh. Selesai. Yang kita kejar ketika nanti sudah masuk dalam kubur. Nih, bukan yang di sini. Ini berhenti yang di sini, betul? Banking, stop. Ketika kita mati nggak punya harta. Kalau kita mati harta kita dipunya siapa? Siapa yang punya harta kita? Ahli waris. Tapi kalau amal jariah nyangkut di sini, ting ting, amal masuk. Saya mau tanya, guru ngaji, mana guru ngaji angkat tangan? Guru ngaji. Nah, guru ngaji Bunda. Murid di TPA-nya sejak awal berdiri sampai sekarang berapa kira-kira? Sampai 500 dari dulu sampai sekarang? Menurut enggak, kalau di total manusianya enggak terhitung, 300 lebih? Lebih dari 300? Lebih. Bayangkan ada 300 anak yang membaca Quran, dapat pahala? Gimana bunyinya? Kalah order di luar. Ini order cuman order untuk negeri akhirat, betul? Masya Allah. Sampai jam berapa kita materi hari ini? Sampai jam 2. Masya Allah, takbir. Masya Allah. Maka hadirin ya, gimana caranya Ustaz? Nah ini saya bahas sebenarnya dari yang basic-basic dulu ya. Perjalanan kita ini harus dimulai dengan selalu Bismillah. Nah ini program kami Dai-Dai Ramadan ya. Terselip dikit, sorry ya. Nah itu biasanya memang spesialnya Ramadan. Kami memang mengadakan sejak dulu ada program public speaking. Kenapa? Kami berharap guru-guru ngaji pun bisa berdakwah. Kenapa? Karena zaman sekarang Bu,
Ya, guru ngaji ini saya rasa di garda terdepan menyelamatkan anak bangsa, betul enggak? Betul enggak, Bu? Kenapa Ustadz bilang begitu? Mohon maaf, di sekolah berapa sih waktu belajar di sekolah? PAI, lama enggak? Pendidikan agama Islam dikit enggak? Dikit, lebih banyak mainnya anak, betul enggak? Betul? Coba bayangkan, jadi siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak yang kemarin minum apa itu? Miras, kemudian apa lagi? Ngisap aibun buat lem malah di hisap, ya Allah. Sedih nggak, Bu, lihat generasi? Sedih nggak? Masih SD, udah WA sama cowok ceweknya, manggil ayang beb. Budak SD baca apa, Pak? Baca apa, Bu, budak SD? Tapi mohon maaf, saya telusur, kok bisa anak-anak SD udah pegang HP? Ternyata nggak bisa disalahin anaknya sendiri. Orang tuanya terlalu cepet ngasih HP. Benar apa benar? Sampai didik anak pun pakai sejak kecil. Ibu-ibu kekinian, main HP. Benar? Sampai mohon maaf lahir batin, ada sepasang suami istri tidur bersamaan, yang dipegang bangun, mohon maaf ibu jangan tersinggung, banyak nih fenomena yang Ustaz temukan. Ibu-ibu bangun tidur cari HP, bukan cari suaminya. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak bangun tidur nyari anaknya, betul? Betul nggak, Pak? Kenapa? Karena anaknya mainin HP dia. Oh sama. Mohon maaf. Jadi bapak nyari anaknya karena anaknya mainin HP bapaknya ya. Karena kalau main HP ibunya kena marah ya. Baik gitu ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah ya. Nah, ini ayat-ayat yang tadi muncul nanti bisa dicatat saja. Quran surah Muhammad ayat 7 supaya kita lebih kuat lagi bahwa kita berdakwah ini kepengen dapat pertolongan Allah. Ibu bapak nggak usah pusing-pusing. Ibu bapak nanti bisa baca buku Ustadz, judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Sudah ada yang punya belum? Ini buku Ustadz, judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Nih, ini bukunya. Nanti ibu bapak kalau pengen dapat bekal ilmu berdakwah, bisa baca bukunya ya. Santai ya, baca sambil amalin. Tapi hati-hati kalau baca buku yang warna hijau, Indahnya Hidup Bersama Dakwah, nanti tiba-tiba ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita. Oh, mau ditolong Allah hidup kita? Masya Allah, takbir. Terus apalagi Pak Ustadz? Mendapatkan pahala. Inilah kenapa kita harus berdakwah. Bayangin, ya kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya seperti pahala pelakunya. Enak dah? Guru ngaji ngajarin alif ba ta sehingga anak bisa ngaji. Setiap hari dia ngaji kita dapat pahala. Masya Allah, luar biasa. Jadi semangat ngajar ngaji. Semangat nggak ngajar ngaji? Siapa yang mau berhenti ngajar ngaji, ada nggak? Setelah datang seminar Ustadz Reno, berhenti aku agak lagi ngajar ngaji. Ada? Kati. Ada yang mau lanjut ngajar ngaji? Mau lanjut? Siapa yang siap ngajar ngaji sampai mati? Allahu Akbar. Wah, harusnya yang dengar materi ini seluruh guru ngaji sesumsel. Wah, takbir. Jadi ketika nanti Pak Gubernur menawarkan, saya akan membagikan apa namanya? Uang saku ya biasanya. Bilang kepada Pak Gubernur, terima kasih banyak Pak Gubernur rezekinya. Tapi saya juga sudah sangat bahagia karena sponsor saya utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya. Kalau ada yang lebih membutuhkan lagi Pak Gubernur, kasih yang lebih butuh. Oh, keren, dahsyat, betul? Tidak berebut sekarang mindset. Kenapa? Karena bos kita adalah, siapa bos kita? Allahu Akbar, Allahul Razzaq. Ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Fattah. Makanya setiap nanti ketika mau ngajar ke masjid, siapa di sini kalau ngajar ngajinya di masjid? Boleh angkat tangan? Yang ngajar ngaji ke masjid angkat tangan. Ketika nanti mau ngajar ngaji ke masjid, baca doa masuk masjid. Apa doanya? Allahumma lakasumtu wabika. Oh salah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Jadi begini, lihat simulasinya baik-baik. Ini simulasinya ya.
Ibu bapak akan masuk, Mas, lihat masjid tuh, contohnya Masjid Baitur Rahman. Ini masjidmu ya Allah. Akan masuk kaki, doa dengan Allah, ya Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya Allah. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Aku akan ngajar ngaji hari ini ya Allah. Mudahkan aku untuk bisa memantaskan diri untuk menjadi ahli surgamu ya Allah. Mudahkan rezekiku, keberkahan hidup ya Allah. Sakinah ya Allah. Datangkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Mudahkan anak-anak yang ngaji kepadaku untuk paham ilmu tentang Allah. Bismillah. Masuk, pakai kaki kanan, ketemu murid. Assalamualaikum anak-anak. Masya Allah. Bahagia. Siap nggak mengamalkan? Punya pena? Bawa pena? Buku. Catat baik-baik. Tiada hari tanpa beramal soleh. Sudah? Tiada hari tanpa beramal soleh. Tiada hari tanpa mempersiapkan amal jariah. Tiada hari tanpa mempersiapkan kematian. Hari ini harus lebih baik. Masya Allah, ini kata-katanya ya. Kata-katanya luar biasa ini ya. Baik, jadi berpeluang apa lagi Ustadz? Nih nanti bisa dibaca aja ya. Kita dapat amal jariah dengan berdakwah, didoakan oleh para malaikat, penduduk langit dan bumi ya. Kesempatan mengejar predikat umat terbaik. Ini agak dipercepat aja ya. Makanya kita belajar namanya bekal public speaking dakwah. Sebenarnya public speaking dakwah itu, ibu bapak, guru-guru ngaji yang dimuliakan oleh Allah, kita semua sudah praktek sebenarnya sejak masih kecil. Bahkan kita nih ahli public speaking sejak bayi. Ya. Dari mulai bahasa simbol tahu kita semua. Coba pas masih kecil kita ngomong apa? Satu kata menghasilkan banyak makna, betul? Coba, oe artinya apa? Artinya makan, lapar, terus minum, terus pipis, terus apa lagi? Pengen digendong, terus apa lagi? Oe, maknanya apa? Jatuh, terus apa lagi? Ngantuk, nak tidur, terus bangun, bener? Satu kata tapi bisa banyak. Tuh ahli ngomong sejak kecil. Jadi kalau ada bilang guru ngaji, Tat aku tidak bisa ngomong, bohong. Kamu sejak kecil udah suka ngomong. Bahkan wanita itu menurut riset berapa kata sehari? 5.000 kata setiap hari. Bener ya? Berapa kata ilmu psikologi Ustaz? Sehari wanita itu 20.000 kata. Benar? Jadi kalau wanita bilang gak bisa ngomong berarti bohong. Semua bisa. Bahkan kita nih butuh ibu yang cerewet. Tapi cerewetnya dalam kebaikan. Anakku jangan lupa sholat, ayo ngaji, ayo baca Quran. Makanya guru ngaji ini alhamdulillah banyak yang perempuan. Cuman Pak, mohon maaf Pak, kalau bisa perbanyak juga yang bapak-bapak ngajar ngaji ya. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak anak fatherless. Apa? Fatherless. Kenapa? Karena banyak anak sekarang tadi balik, banyak diasuh oleh HP. Jarang digendong bapaknya. Jarang dapat nasihat ayahnya. Maka hadirnya guru-guru ngaji, pendakwah di masyarakat
menjadi pelengkap bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Surat An-Nisa ayat ke-9. Hendaklah jangan tinggalkan anak-anak yang lemah, ya. Baik. Nah, Ibu Bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus siap, hari ini tidak ada yang tidak bisa, ya. Semua bisa public speaking for dakwah. Nah, apa saja kiatnya supaya kita bisa lancar untuk bisa ngomong nih. Kurang lebih ini pembahasan kita. Yang pertama, supaya kita bisa sukses public speaking ngomong, pertama harus yakin. Harus apa? Yakin dulu bahwa kita nih ya bisa. Betul. Jadi mulai sekarang kita semua harus punya pola pikir yakin kita bisa bicara dengan jelas, ya. Sebagaimana ketika Rasulullah menjelaskan orang langsung paham. Masya Allah. Makanya public speaking ala Rasulullah, baginda Rasulullah SAW itu adalah bicaranya jelas, tidak terlalu bertele-tele. Dan Masya Allah, kalau kita mau belajar dengan bagaimana public speakingnya baginda Rasul, bahkan sahabat-sahabat Nabi, ternyata sederhana. Apa yang dibicarakan itulah yang dikerjakan. Jadi bukan hanya ngomong, tapi yang diomongi dipraktekkan. Makanya ketika kita tahap pada yakin kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol. Ibu-ibu misalnya di sini bisa berkisah. Guru-guru ngaji biasanya nanti di bulan Ramadan ada berkisah, ya. Menceritakan bagaimana kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh. Bagaimana kita mau yakin menyampaikan kisah itu kalau kita sendiri tidak yakin dengan inspirasi tersebut? Maka sama dengan public speaking, ketika kita ingin menguasai dan lebih percaya diri, pertama adalah miliki keyakinan. Kemudian yang kedua adalah belajar, berlatih dan menempa diri. Yang ketiga, pembiasaan positif. Yang keempat, komitmen yang kuat. Lalu ya, sehingga kita bisa jadi betul-betul ahli. Begitu dia, ya. Nah itu tadi kira-kira kiatnya ada 5 kiat supaya kita bisa ahli di bidang public speaking, ya. Miliki keyakinan, kemudian belajar dan berlatih menempa diri, selanjutnya pembiasaan positif, komitmen kuat sehingga nanti kita bisa jadi ahli. Ya. Bahkan orang disebut ahli menurut beberapa jurnal, ahli itu kalau kita sampai 10.000 jam terbang. Berapa, Bu? Jadi kalau ibu sudah ngajar ngaji sampai 10.000 kali, berarti mudah-mudahan jadi guru ngaji yang ahli. 10.000 jam terbang. Banyak nggak itu? Banyak, ya. Seperti siapa yang pegulat terkenal Mike Tyson, ya, benar ya? Itu kan sudah 10.000 jam terbang, maka dia dikenal sebagai ahlinya gulat, pecak silat, gitu ya. Makanya kalau berdakwah, kalau kita cuma nunggu jadwal, rugi nggak? Rugi nggak? Jadi gimana yang benar? Tawarin ke masjid, boleh nggak saya ngisi dakwah? Tawarin ke masjid, boleh nggak saya ngajar ngaji? Kenapa kita menawarkan diri? Dalam rangka menempah diri dan berlatih, betul? Kenapa ada orang bisa memenangkan lomba lari? Karena dia menempa diri, latihan. Sama dengan berdakwah. Jadi kalau kita hari ini bahas tentang public speaking, balik dari sini kita nggak mau berdakwah, ya sama aja, betul? Begitu dia, ya. Kenapa belum berdakwah? Dak kati yang ngundang, nah macet gitu ya, dak. Makanya nanti ilmu yang kedua adalah branding, apa? Branding. Yang ketiga baru writing books. Ini untuk mengabadikan amal jariah. Mengabadikan apa? Amal jariah, ya. Oke. Nah, ini kendala-kendala. Biasanya kalau orang ngomong biasanya apa kendalanya? 1, sulit untuk memulai. Benar? Mulai dari mana ya ngomongnya gitu ya. Maka hari ini kita akan bahas. Saya hari ini gak banyak-banyak. Sebenarnya ada 3 formula saja
yang perlu kita siapkan sebelum kita ngomong. 3 formula ya. Tapi sebelum kita bahas nih, gugup, rasa takut, lupa nak nyampaikan apa, terus lidah keluh, bibir terasa kaku dan macam-macam. Kadang ada yang mau ngomong tapi tiba-tiba pusing. Ada yang pernah gitu? Ada yang pernah gitu tak? Atau sudah persiapan tapi pas mau maju blank, hilang galau. Pernah begitu? Pernah ya. Yaitu ujiannya. Makanya kalau kita sebagai muslim baca doanya. Doanya apa? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik. Nah, Ustadz, apa Ustadz skill dasar saya hari ini? Nih oleh-olehnya. Gini aja. Sebenarnya pelatihan public speaking ini nanti ya mungkin nanti kita infokan di grup. Sudah masuk grup semua? Sudah. Ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk? Yang belum masuk nanti insya Allah bisa dimasukin oleh admin. Yang penting sudah isi absen. Isi absen semua tadi? Siapa yang sudah isi absen angkat tangan? Sudah isi absen? Oke ya. Nanti insya Allah nanti ada mungkin ya Ustaz nggak tahu kapan. Tapi insya Allah kita niatkan nanti ada materi lanjutan. Serta praktek. Hari ini mungkin kita baru kulit-kulitnya doang. Kenapa? Karena materi public speaking ini biasanya kalau Ustaz ngisi pelatihan itu dari pagi, misalnya dari jam 8 nanti sampai jam 4. Ya, alhamdulillah. Kata panitia untuk jamaah yang catatannya paling rapi dapat nasi, yang gak rapi gak dikasih nasi. Oh bukan ya? Enggak. Yang nyatet dapat nasi, yang nggak nyatet nggak dapat nasi. Oh gitu. Laju nak diperiksa sih kok sewang laju. Baik, enggak bercanda Bu ya. Simak yang baik, Nanti kita ada praktek dan penugasan di akhir ya. Oke, 3 hal basic, ini yang paling basic dasar. Yang pertama words, yang kedua tones, yang ketiga motion. Ini skill dasar orang public speaking. Ini aja sebenarnya. Ya. Jadi apa saja Ustaz? Kita bahas satu-satu. Words itu artinya apa, Bu? Kata-kata. Jadi kata-kata ini yang menjadi bekal public speaking. Jadi kalau kita miskin kata-kata berarti cari kata-kata. Nak ngomong apa? Makanya hari ini saya minta bawa pena sama buku karena kita akan membuat kata-kata. Kata-kata itu dia lebih hebat dari satu peluru. Satu peluru itu bisa nembak satu kepala, tapi satu kata bisa menyasar banyak kepala. Benar apa benar? Nah, maka ilmu public speaking ini yang pertama yang harus kita kuasai adalah ilmu bikin kata-kata. Gimana caranya? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, tones. Nada. Nada itu sederhananya Ustadz bagi 3 saya. Yang pertama adalah nada rendah. Nada apa? Rendah. Kemudian apa? Sedang. Kemudian tinggi. Pertanyaannya, Ustadz dari ceramah di awal tadi ada nggak 3 nada ini? Ada, benar? Ketika lagi menyentuh biasanya pakai nada apa? Rendah. Ketika lagi menyemangati? Nada tinggi. Ketika lagi nyampaikan materi, sedang. Begitulah ritme dakwah. Nanti kita contoh bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak bisa praktik. Nanti bolehlah apa berpasangan atau gimana nanti kita coba ya. Oke. Nah, kita berlatih bagian kata, words. Sekarang Ustadz kepengen ibu bapak semua siapkan pena, sudah? Sama buku siapin, sudah? Kita berlatih menulis ide atau gagasan dakwah untuk ngomong 1 menit, berapa? Mudah enggak? 1 menit, bisa? Contoh ngomong 1 menit itu gimana Ustaz? Macam-macam sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya video lama nih, bentar ya. Ini sampai enggak 1 menit? Tapi ini masih yang umum ya. Mohon maaf, ini materi umum. 1 menit ngomong. Perjalanan dan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Malu dong, cuman bisa tidur doang. Malu dong, gak bisa ikhtiar kejar impian. Malu dong, malas-malasan. Malu dong, cuman hanya bisa ngayal doang.
Harusnya kita berani untuk mengejar impian, berani mengejar mimpi. Jangan malu punya orang tua dari keluarga yang tidak mampu. Jangan malu kalau kita tak punya apa-apa di dunia ini. Tapi malulah kalau kita tak punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Padahal kalau kita yakin pertolongan Allah pasti datang, Allah pasti menolong hamba-hambanya yang kuat kepada Allah keyakinannya. Allah pasti menjaga kita. Kita harus yakin bismillah dengan pertolongan Allah. Mimpi-mimpi, cita-cita, ajat-ajat, keinginan pasti bisa kita raih dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu susun strategi dari hal yang terkecil, raih mimpi-mimpimu yang besar, dan kuatkan keyakinan kepada Allah bahwa pertolongan itu pasti datang. Pertolongan Allah akan datang. Ini contoh video lama ya, tapi saya nanti tuh pengen ngajak ibu-ibu bisa lihat sih kalau bikin video dakwah yang agak soft dikit ada di medsos saya. Ibu bapak sudah follow IG saya belum? Buka Instagram, Kita coba lihat apa contoh video dakwah terbaru yang saya buat ya. Oke, ini contoh video yang mungkin nanti ibu bapak balik dari sini bisa bikin buka Instagram ada Instagram ya, Reno Salam Hijrah, cari aja. Yang belum follow dulu ya. Iya sih. Oke. Nah ini video-video dakwah saya yang saya rasa bisa ditiru, misalnya kayak gini. Reno Salam Hijrah. Ada kita terasa sempit. Bermula dari sebuah sahabatku yang dimuliakan, ya Aib, saat dada kita terasa sempit, beban terasa begitu berat, pikiran mungkin terasa kusut, sedih begitu mendalam, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah ampuni aku, ya Allah, ucapkan astagfirullahalazim. Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang beristighfar maka Allah akan memudahkan semua kesulitannya, melapangkan semua urusannya, dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu dahsyatnya istighfar. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan istighfar sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Oke, ibu-ibu bisa lihat di Instagram Reno Salam Hijrah. Itu contoh-contoh video pendek yang saya buat. Nah maksud saya gimana materi-materi yang bisa kita buat hari ini, cukup yang pendek saya 1 menit ya. Contoh, yang saya contohin tadi dahsyatnya istighfar. Jadi gimana sih cara nulisnya? Jadi kata-kata ini bisa muncul karena kita tulis bu ya. Nah contoh ibu-ibu silakan pilih masing-masing ya. Temanya bebas ya. Coba saya berikan waktu 1 menit, semua ngasih inspirasi tentang dahsyat istighfar boleh, dahsyat sedekah boleh, keutamaan baca Quran boleh, sambil googling. Nah, 1 menit, berarti kalau 1 menit itu cukup 4 baris saja kata-kata yang kita tulis. Nah, bisa? Bisa? Silakan semua pilih 1 tema. Pilih 1 tema. Ya. Keluar ayatnya lebih bagus, ada hadisnya lebih bagus, ya. Nanti kita akan Oke, itu yang pertama ya. Silakan semua disiapkan dulu. Kita targetnya sebelum jam 12 ya, insyaallah. Oke, sudah Bu, silakan pilih tema masing-masing. Silakan Pak ya. Pilih 1 tema masing-masing. Ya, misalnya ibu bapak mau apa nih ya, 1 menit ngomong apa tentang dahsyat istighfar, sedekah, keutamaan sholat misalnya, dan macam-macam. Silakan ya, pilih 1 tema, baru nanti kita latihan. Habis ini kita latihan walaupun sedikit jadilah ya dak. Karena kita belajar sama waktu ya.
Oke, sudah ketemu semua temanya? Sudah, oke. Gimana sih menemukan judul yang paling pas itu? Salah satunya adalah apa yang paling kita kuasai, yang kita bagikan. Ya, ini yang paling penting, yang paling kita kuasai bahkan sudah kita amalkan dan kita praktekkan. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Sudah? Dah. Sekarang tolong berpasangan, dua-dua berhadapan, boleh? Ya, boleh, silakan. Berhadapan dua-dua. Pastikan materi teman kita beda sama kita, ya. Kita akan sama-sama saling simak dulu, saling simak, ya. Ibu bapak mencoba berani. Kenapa? Public speaking ini setelah ada kata harus berani menyampaikan. Oke, berhadapan dua-dua. Ya, Bang. Ya, silakan dua-dua berpasangan. Ya, bapak-bapak cukup nggak berhadapan Pak ya? Berhadapan, bukan nyamping, berhadapan. Nah, kayak gini nih, nih bagus. Ya, silakan Pak, dua-dua berpasangan. Ya, oke, berpasangan dua-dua. Ya, berhadapan. Kayak gini nih, misalnya saya sama Ustadz Angga nih. Nih, ini baru berhadapan, dua-dua. Oke, sekarang tentukan mana nomor satu, mana nomor dua. Oke, silakan. Angkat tangan yang disepakati jadi nomor satu. Nomor satu, oke. Nomor dua, oke. Sudah berhadapan? Berhadapan Bu, berhadapan dulu Bu. Mana pasangannya? Oke, dua-dua ya, dua-dua. Ya, yang enggak ada, Ustadz izin Ustadz berdua, Ustadz kesini Ustadz. Ada satu di sini, ya. Dua-dua, oke. Sudah? Mau duduk apa berdiri? Hah? Duduk be, yakin? Oke. Ustadz berikan kesempatan, silakan. Sudah siap? Sudah kenal belum? Tidak boleh tiga ya, harus dua. Kalau tiga berarti kasih yang belum dapat. Ah, yang pasangan belum ada. Ya, oke. Oke, silakan. Sudah? Nomor satu, tentukan siapa yang nomor satu, mana nomor dua. Oke. Sweet dulu, sweet. Yang menang itu yang nomor satu. Ya, oke. Yang kalah nomor dua. Oke, sudah? Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang. Nomor satu menjelaskan dan mencoba berbicara. Wahid, Isnin, Salasa. Silakan. Ya, langsung ngomong, tampil. Ya, langsung. Ya, oke, silakan. Tampil, oke. Ya, oke. 30 detik lagi. Oke, cukup. Gantian, nomor 2 yang ngomong. Ya, yang nomor 2, ya silakan. 20 detik lagi. Oke, Masya Allah. Salaman dulu dong. Masya Allah. Luar biasa. Takbir. Ya, ngadap lagi ke depan sini. Ya. Gimana perasaannya Bu setelah ngomong tampil di depan temannya? Hah? Gimana perasaannya Bu?
Senang? Enak? Alhamdulillah ya. Oke, sudah semua? Minimal kita sudah praktek di hadapan satu orang. Tinggal gimana menumbuhkan keberanian itu, ditambah jumlah audiensnya. Tambah 5K, 10K di hadapan santri kah? Nah misalnya ibu yang guru ngaji, Ramadan nanti kan bagus untuk bercerita ya biasanya ya. Atau berkisah islami. Nah bagaimana kita menceritakannya, tentukan dulu judulnya. Nah, misal kita akan menceritakan kisah siapa misalnya? Kisah Uwais Al-Qarni. Atau kita mau mengisahkan apa? Tentukan judulnya. Ya. Sama seperti kita buat bahan ini persis begitulah juga. Maka Bunda ya, public speaking ini harus latihan. Mengucapkan nadanya, nada-nada itu misalnya gini ya, coba ikuti kata-kata saya. Hadirin, hadirin yang dimuliakan Allah, saya bersaksi bahwa hadirin semua adalah orang-orang yang baik. Gimana, beda nggak nadanya? Beda nggak? Sekarang ikuti lagi. Dan saya yakin setiap yang hadir di sini adalah orang-orang yang nanti akan masuk surganya Allah. Nah, gimana? Lain nggak? Lain ya. Nah sekarang Bunda, ini ada instrumen. Kalau Bunda kepengen latihan, boleh juga pakai instrumen. Kayak gini, saya contohin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kita yang hidup pasti akan kembali menghadap Allah. Yang kita takutkan bukan tentang kapan kita akan dijemput oleh Allah. Tapi yang paling kita takutkan adalah saat nanti ketika kita ditakdirkan ternyata jadwal kita meninggal, kita belum dalam keadaan siap kepada Allah. Ada orang yang ketika dia mati dia berteriak, dia mengatakan ya Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, baca dan tunda dulu ya Allah. Izinkan aku hidup kembali ya Allah. Aku kepengen hidup lagi ya Allah. Aku ingin bersedekah dan beramal soleh. Bayangkan hadirin, kita semua dititipkan oleh Allah waktu yang sama. Ibadah yang diberikan juga, kita diberikan beribadah dengan kesempatan yang sama dalam ketaatan kepada Allah. Maka tanyakan pada diri kita, apa yang telah kita persiapkan. Setiap hari jangan lupa mempersiapkan bekal kembali menghadap Allah. Gimana? Ada bedanya nadanya? Ada ya. Nah ini bisa juga pakai alat bantu. Ini alat bantu namanya Bu ya. Instrumen ini alat bantu kita, tapi jangan ngandalkan alat bantu. Ini bisa untuk latihan. Bunda ketika kepengen menyentuh audiens itu bisa dengan jalan salah satunya adalah spiritual question, kecerdasan spiritual jamaah yang disentuh ya. Ustadz berdakwah sampai sekarang biasanya kalau di konten-konten dakwah biasanya ya, yang pernah dengar ceramah Ustadz ada? Siapa yang pernah dengar ceramah saya angkat tangan? Yang pernah dengar ceramah saya di luar? Oke. Nah, biasanya saya ada yang sedihnya, ada yang seriusnya, kadang ada yang ketawanya. Benar? Benar? Nah begitulah. Tapi nggak boleh ketawa terus ya. Karena kita bukan pelawak ya. Kalaupun ketawa jangan sampai ketawanya itu usahakan. Jangan sampai porno. Karena kenapa? Kadang saking pengen lucu ngomong sesuatu yang tidak baik. Ingat kalau penceramah ada batasan. Begitu dia ya. Baik. Nah itu latihan. Cara namanya tunes. Apa? Setelah kita punya words, kita punya tune, nada. Mana nada tinggi, nada rendah. Nah kita tentukan. Bahkan kalau kita ditulis tadi, kita tandai di garis. Oh ini nadanya masih sedang. Ini naik, ini turun. Ini yang bikin semangat. Begitu dia ya. Motion, yang ketiga tadi apa? Motion itu gerak. Mimik wajah, mulai dari ekspresi. Contoh gini.
Ibu-ibu, coba lihat sini. Misalnya kita mengatakan sesuatu tentang Allah. Bagaimana ekspresinya? Ke atas. Bila perlu kadang kita lagi pas bisa nunjuk ke atas dan kita melihat ini lebih tepat. Coba semua yang angkat tangannya. Allahu Akbar. Yakinlah, ikuti sambil geraknya ikuti. Yakini di hati kita Allah. Begitu dia ya. Jadi jangan sampai tangan ini usahakan kalau lagi berdakwah ini usahain. Jangan di bawah pusar. Kalau lagi berdakwah jelaskan sesuatu. Usaha. Nah, ada beberapa etika pembicara yang kurang pas. Misalnya gini. Ya ini kadang deskripsi orang beda-beda. Bagi kita yang berprasangka baik ya mungkin memang kayak gitu. Tapi sebagian orang menganggap kalau kita ceramah gini gimana? Jamaah-jamaah di sini caknya. Gimana kira-kira? Apa dia Ustadz itu? Cak nantang nih. Kenapa? Maka perhatikan tangan. Nah, maka tangan orang yang belajar di bidang public speaking itu beda. Dia mempelajari ilmu motion, apa? Gerak. Nah, jadi makanya usahakan tangannya di atas pusarnya. Nah, begini ya. Makanya lihat, ya. Para pencerita yang tampil memukau itu tangannya gerak, betul? Tapi ingat, jangan juga terlalu banyak, harus tetap seimbang. Begitu dia ya. Nah, itu posisi-posisinya. Kalau megang mic gimana Ustadz? Nah, megang mic ini tergantung ya. Tidak baku kalau ilmu megang mic ini ya. Yang penting apa? Suaranya jelas. Ya, kadang ada mic yang harus didekatkan karena mic di masjidnya model 90-an misal. Yang harus kita tuh didekatkan ya. Bahkan masing gaul. Bu, ibu apa? Kedengaran suara Ustadz. Nah itu kadang didekatkan itu karena mic-nya ya. Kalau zaman sekarang enak. Kalau mic yang bagus kayak Baitur Rahman ini ya dijarakin berapa 3 jari pun masih aman ya. Nah gitu dia ya. Nah, ini kalau teknik mic saya rasa gampang lah ya. Yang penting kita tuh pastikan suara yang keluar itu jelas begitu ya. Nah tapi kalau ngelihat guru ngaji banyak yang nggak pakai mic karena kita bercerita modalnya kekuatan dari dalam. Oh, karena nggak pakai mic ya. Anak-anak, jangan ribut. Tapi kalau ibu-ibu suaranya kenceng nggak loh caknya ya. Gitu deh ya. Baik. Nah, Ustaz percepat. Intinya tadi motion gerakan. Nemukan motion ini, ibu bapak harus pelajari juga eye contact ya. Tatapan mata. Kadang beberapa penceramah itu tidak menatap jamaahnya karena ilmu lamo. Kalau kau gugup, lihat baik dinding atau apa. Jadi dia ceramah, Bu, ibu harus yakin sholat bu. Nyingoknya ke diri karena gugup cemas. Harusnya jamaah itu ditatap supaya apa? Supaya kerasa dekat. Tapi beda-beda ya. Kalau Ustadz jangan terlalu serius natap mata jamaah ya. Apalagi jamaahnya masih muda, bahaya ya. Jadi nginak kemana Ustadz? Cak Ustadz yang lakan-lakan ya. Lihat aja di sini di atas. Jadi di atas jilbab begitu ya. Nah, begitu dia ya. Jangan sampai jamaah itu kerasa jauh. Kenapa? Karena eye contactnya bermasalah gitu ya. Dan ini latihan. Dulu ketika saya masih SMA saya belajar dengan mentor-mentor saya dulu. Ya sering dibilang, mana tatapan matanya? Saya dulu kan pernah ikut lomba bu ya. Saya pernah ikut lomba namanya lomba Syarhil Quran. MTQ. Tapi cabang yang dakwah. Pernah lihat? Nah, saya pernah ikut, alhamdulillah pernah juara 1 lah Provinsi Sumsel waktu itu ya. Sehingga bisa terbang kemana waktu itu? Ke Batam mewakili Sumsel di MTQ Nasional. Alhamdulillah. Waktu itu ya, waktu masih aliyah ya. Nah jadi ini berdakwah. Dulu sebenarnya tadi saya ngajak ya, gimana kita memperbanyak jam terbang. Dulu saya masih SMA bu ya, saya bikin program. Saya kan belum ada undangan waktu SMA. Apa program saya? Namanya keliling kampung, dakwah keliling dusun. Saya ajak adik-adik kelas saya yang punya motor itu bawa alat-alat apa namanya, robana, keliling kami ke dusun-dusun. Kami tampil dakwah. Oh Masya Allah, tidak usah diundang, kami dah datang, begitu dia. Nah maka ini lanjut, saya langsung sambung ya dengan branding. Branding itu bun, ini di depan, kurang lebih 3 hal. Kualitas diri dinaikkan, sebarkan kebermanfaatan,
pelajari bekal viral di akhirat dan di dunia. Itu namanya ilmu branding. Sederhananya apa branding itu? Kita bisa dikenal. Kita bisa. Kenapa Ustadz Somad dikenal? Ustadz Somad punya kualitas diri, Ustadz Somad punya kebermanfaatan, Ustadz Somad berpotensi viral dunia dan akhirat. Benar? Benar enggak? Coba kalau Ustadz Somad tidak punya kualitas diri, apakah mungkin diundang kemana-mana? Enggak. Nah maka yang pertama adalah perbaiki kualitas diri. Ini yang paling penting. Kualitas. Kenapa? Dai guru ngaji itu biasanya disorot orang. Betul? Betul? Bahkan mulai dari cara bicara, bebaju, Makanya saya mohon maaf kalau ada pengurus masjid masih pakai celana pendek, ragu-ragu gitu. Betul? Betul nggak? Kenapa? Itu baru pengurus masjid. Manalah ketika ustadz main gaple, misalnya guru ngaji main, tidak mungkin lah, betul? Maka kualitas diri itu menentukan kepercayaan orang. Supaya di ujungnya, oh ternyata bu, viral itu penting di akhirat apa dunia? Akhirat. Makanya branding yang saya ajarkan adalah bekal viral akhirat. Bekal viral akhirat itu gimana? Luruskan niat dan tujuan kita. Berdakwah di Cibir biasa, Nabi di Cibir juga biasa, betul? Nabi dilempar marah nggak? Marah nggak? Jadi kalau ibu ada orang melempar marah nggak? Dah, tanya dulu ngapa kau melempar, ya lah. Bu, saya pernah berdakwah, menurut saya ini pengalaman unik juga Ustaz. Saya pernah ceramah di remaja masjid, di satu tempat saya nggak sebutin. Tiba-tiba ada orang mungkin agak kurang sehat, bawa batu besar dia. Saya lagi ceramah cak ini, woi ngomong apa itu? Bawa batu, akhirnya budak-budak gadis, budak-budak kelanang ini berlari, kacau balau masjid. Wah, kita tidak tahu dia kita sabu apa, ya. Cuman tadi ternyata tidak boleh juga dibalas, ya. Kalau kita balas bahaya juga, ya. Sabar, astagfirullahal, duduk yang tenang. Akhirnya dia pergi dewe, masya Allah. Dilemparkannya nih batu tuh, cuman tidak sampai keno, ya. Alhamdulillah, ya. Pernah saya. Ya, dari luar dia bawa batu besar dilempar ke ya. Untung tidak kena kaca masjid ya. Tapi tadilah setiap peristiwa ada hikmah, betul? Dari sana malah kita remaja masjidnya jadi dikenal. Kenapa? Viral. Oh, remaja masjid kami nak dilempari. Oh, akhirnya sedusun tahu. Wah, awas kalau dia ada lagi kami uji mak bapaknya, kami akan jaga, kami akan bela. Alhamdulillah. Yang tadi remaja masjid biasa baik ke masjid. Akhirnya semenjak ada peristiwa itu dapat perhatian. Mas ya. Begitu dia ya. Nah, ini catat yang ketiga ya. Nah, mainkan medsos untuk dunia ya. Untuk viral dunia akhirat. Tapi ingat, medsos itu cuman sekadar jadi alat kita beramal, bukan tujuan. Betul? Nah, misalnya Ustadz pakai Instagram tadi ya, sudah lihat ya? Sudah temenan belum? Ya, yang nggak follow nggak usah kasih nasi Ustadz ya? Nggak bercanda bu ya. Ya, mau TikTok, Instagram, nah ibu-ibu bikin ya, minimal bikin story WA, apa? Story WA. Jangan nggak bikin story dakwah ya. Makanya Ustadz usahakan juga bikin story dakwah ya. Nah, Ustadz ini ada grup WA tausiah online. Sudah masuk belum? Siapa yang sudah masuk grup tausiah Ustadz? Ada nggak di sini yang datang? Ada Bunda. Oke, ada ya. Yang belum masuk, mau masuk nggak? Mau. Siapa yang mau masuk angkat tangan? Oke, nanti Ustadz mungkin izin Bang Purkon, halo. Purkon. Ya, sudah dipoto nama-namanya sudah? Nomor HP-nya sudah? Nah, nanti dimasukin ya. Oke, ke grup tausiah online Ustadz. Tapi nggak bisa komen, cuman bisa nyimak. Nah begitu dia ya. Nanti silakan ya, nanti dimasukin oleh admin ya. Kalau mau, Ustadz gimana? Kalau dapat konten share, gimana? Kalau ada undangan kajian datang ya, setuju? Ini yang tinggal di Palembang berapa orang? Angkat tangan. Ya, Mas Yosin. Besok di masjid ini habis asar ada kajian ya, ada kajian lagi ya bareng Ustadz. Tapi temanya agak mudah-mudah dikit ya.
antara jodoh, karir, dan rezeki. Oh, mohon maaf, yang janda boleh datang nggak? Boleh ya. Yang duda? Boleh ya. Silakan ya. Asar. Kapan waktunya? Asar. Besok di sini. Ya, itu posternya ada di depan ya. Yang ada anak gadis bujang ajak. Bismillah ya. Oke, begitu. Nah, writing books. Gimana cara nulis buku? Waduh, udah mau jam 12. Sama persis. Kalau mau nulis buku, pertama kali adalah tentukan dulu apa yang paling kita kuasai. Saya membahasakannya adalah temukan karunia Allah atau ilmu yang ingin ditulis. Contoh, saya kepengen banget pergi haji. Maka saya memantaskan diri waktu 2023 nulis buku untuk diri saya, bukan untuk orang. Pertama kali, melatih diri mabrur. Ada yang sudah punya bukunya? Siapa yang sudah punya buku melatih diri mabrur? Tulisan Ustaz ada nggak? Belum? Katanya mau ke Mekah, belum baca buku mabrur. Ustaz Jibril sudah punya kan? Sudah punya. Angkat tangan Ustaz, yang sudah punya mana? Angkat tangan berapa orang? Nah, ini nulis buku melatih diri mabrur. Kenapa Ustaz nulis buku ini? Ini adalah karunia Allah yang saya syukuri. Saya pengen memantaskan diri jadi haji sebelum berangkat haji. Waktu itu 2023. Jadi saya berusaha, ya Allah, gimana caranya saya kepengen berangkat haji. Saya tulis. Kemudian apa lagi? Saya petakan. Nah, yang kedua, susun plan daftar isi, target. Buku ini karena waktu itu Ramadan 2023, cita-cita saya haji 2023, berarti tinggal 2 bulan saya pengen berangkat haji. Maka buku ini awalnya itu untuk diri saya sendiri. Saya tulis untuk diri saya saya tulis, oh haji itu apa? Tulis, daftar isinya ciri-ciri mabrur itu apa? Catat. Akhirnya Masya Allah, ini buku saya yang paling fenomenal, launchingnya paling jauh. Ada yang tahu launchingnya di mana? Di Mekah. Nah, mudah-mudahan nanti bunda-bunda bisa ke Mekah ya. Nah, maka buku mabrur ini sekarang alhamdulillah atas izin Allah salah satu buku yang paling laris dibaca banyak orang dari karya-karya saya ya. Di antara buku saya ada banyak, ibu-ibu bisa lihat di luar ada nanti stand buku. Ada banyak judul buku saya, tapi yang paling banyak dibaca orang sejauh ini data saya dengan tim buku melatih diri mabrur. Melatih diri? Kenapa? Karena banyak orang pengen mabrur, betul? Nah, maka saya ajarin nulis buku yang dibutuhin orang. Yang dibutuhin itu ilmu, bocoran, jangan dikasih tahu yang lain ya. Ini rahasia-rahasia, kita-kita aja yang datang ya. Sama yang denger ya. Jadi nulis buku itu utamakan apa? Yang kita kuasai dan yang kira-kira dibutuhin banyak. Pertanyaan Ustadz, yang butuh buku melatih diri mabrur sebelum dan sesudah berhaji umrah ke Baitullah banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Anak SD butuh enggak? Butuh. SMP, SMA, ibu-ibu pengajian yang mau berangkat, yang telah balik, butuh. Semua kepengen, bahkan yang di sini yang kepengen angkat tangan. Kan banyak. Cuman jangan minta gratis ya. Belum ada sponsor masalahnya. Siko itulah Pak Ustadz, gratis ya. Pusing Ustadz Tugirin, kata sponsor katanya kan. Jadi yang galak mau Ustadz di luar baik ya. Nah, agak dipromosikan, apa-apa ya. Masya Allah ya. Ibu mau baca buku Ustadz? Mau? Nih ada buku melatih diri mabrur, ada buku dakwah. Nah, yang mau berdakwah ada di luar ya, ada di luar. Ustadz pun ada ya. Nanti silakan sambil balik, sambil tengok-tengok ya. Transfer bisa ya. Yakin Ibu, tapi hati-hati kalau baca buku mabrur. Biasanya cepat berangkat haji. Yang belum daftar pun bisa berangkat. Amin. Hati ya. Yang penting dipraktekkan ilmunya. Betul? Nah, terus setelah kita tulis, setelah kita daftarnya, kita rencanakan waktu penyelesaian kapan, seperti Ustadz target. Ustadz pernah nulis buku, ada buku kecil, buku saku. Judulnya Sukses Sebelum Lulus Sekolah. Itu Ustadz selesaikan hampir mungkin 2 minggu saja. 2 pekan. Kenapa? Karena saya kayak punya target, selesai 2 pekan. Gimana cara nulisnya? Tulis baik. Depan laptop, jadi di kertas jadi. Begitu dia ya. Nah Ustadz, kalau nulis buku lama Tad, jadi aku nulis apa? Saya mau ngajak ibu bapak praktek saja, PR, catat PR-nya. Menulis wasiat takwa
untuk anak-anak kita. Apa? Judulnya menulis wasiat takwa untuk anak-anak kita. Maksudnya gimana Ustadz? Ini kita sudah masuk di ujung ya, writing books. Ini mungkin calon buku ibu bapak, tapi entah kapan diterbitkan, yang penting terbit di keluarga masing-masing. Gimana caranya Ustadz? Kasih judul. Beli buku kosong yang harga 1.000, 2.000, 5.000, kasih judul depannya. Wasiat takwa untuk anak dan cucu-cucuku. Ustadz, aku tidak bisa bertele-tele nulis cek Ustadz panjang apa. Langsung baik. Lembar pertama, 1. Nak, jaga sholat. Jelas ke sholat itu ini nak, perintah Allah nak, jangan tinggalkan nak. Kita beriman ini dilihat dari jenguk dari sholat ini. Sudah. Geser lembar kedua. 2. Nak, rajin-rajin baca Quran ya nak. Jelaskan sedikit. Baca Quran itu nak, kata Nabi, dia akan jadi syafaat. Setiap huruf membawa keberkahan dan kebaikan nak. Siapa yang baca Quran dikelilingi rahmat malaikat nak. Mudah enggak? Mudah enggak? Untuk siapa ini? Untuk anak, pahalanya untuk ini. Ting ting, amal masuk. Ibu-ibu ada yang akan panjang umur sampai 300 tahun? Ada? Belum tentu. 100 tahun? Jangan-jangan sebulan depan ada yang? Maka wasiat takwa ini, pertanyaan Ustadz, membahagiakan kita enggak kira-kira? Ketika tulisan ini dibaca anak-anak kandung, cucu-cucu kita jadi amal enggak? Bu, ibu, bayangkan suatu hari anak cucu kita rindu, dibukanya ibu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia rindu, dicarinya catatan ibu, wasiat takwa untuk anak-anakku dari mamamu tercinta, Bunda Hudaya misalnya kan. Atau Bunda, nama saya? Bunda siapa? Lili misalnya. Catat. Dari ayahmu tersayang, Ustadz Supri. Masya Allah. Ya Pak Haji, siap ya Ustadz? Begitu dia, siap mengerjakan PR-nya? Siap mengerjakan PR-nya? PR-nya dikumpulin di anak masing-masing. Nanti wasiat takwa untuk anak dan cita, foto, terkirim ke grup anak-anak. Bila perlu kalau sudah selesai, ibu merasa mungkin waktu nulisnya 2 minggu, sudah ada 20 nasihat untuk anak, maka fotokopi ke anak pertama, kedua, ketiga, sampai ke-12. Kalau ada yang sampai 12 anaknya. Karena saya punya cita-cita anak 12, amin. Amin. Kenapa cak ada amin itu kamu tuh ya? Baru 2 sekarang, kata Ustadz Firdaus saya, baru 2. Cuman tadi Ustadz Hasbi nama nambahi, letigo belum tadi ya. Amin, amin kebaik ya. Syukur-syukur anak ketiga keempat tuh kembar 3 gitu ya misalnya. Masya Allah. Bu, ibu, bayangkan catatan ini dibaca anak-anak kita. Jadi amal jariah. Azan jam 12 lewat 15. Dah, itu saja materinya, nanti kita sambung di lain kesempatan. PR-nya yang penting siap? Siap PR-nya? Oke, nah jadi nanti ibu bapak ya silakan berkaryalah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa di materi-materi berikutnya ya. Jadi nanti kalau ada materi yang tidak datang, ini masih banyak nih materinya, belum sempat kita bahas yang lain. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Insya Allah. Kita tutup dengan doa. Saya yang pimpin doanya, boleh? Ya, kita awali dengan istighfar. Rapikan catatannya, sempurnakan niat kita ya. Ustadz juga mohon doa Bunda, kami ada program di ujung sana, lihat nggak? Sapari dakwah Indo. Doakan juga seluruh dakwah Ustadz dimudahkan oleh Allah, amin. Hari ini saya kurang lebih ada 5 kegiatan dakwah, mudah-mudahan disehatkan dan dikuatkan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah ya, siapa yang yakin setiap doanya dikabulkan Allah boleh angkat tangan? Ya, siapa yang yakin setiap infaknya diterima oleh Allah, angkat tangan. Oke, ibu bapak di akhir acara ini kita tutup dengan doa muhasabah sedikit.
Dan nanti kalau ada yang mau berinfak untuk program dakwah, kami ada program dakwah ya. Nanti mungkin ada tim dakwah Ustadz, ada kota infak. Ibu bapak kalau ada mau berinfak, mau 50, 100 atau yang berapapun yang terbaik, nanti mudah-mudahan mempermudah semua doa-doa kita dijabah oleh Allah ya. Mudah-mudahan insyaallah akan digunakan di beberapa event-event dakwah insyaallah ya. Mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Al-Fatihah. Saya berikan waktu 2 menit semuanya mengangkat tangan yang paling khusyuk. Rasakan kedekatan kita kepada Allah. Bayangkan Allah menyimak doa-doa kita. Silakan semua berdoa menyebutkan hajatnya masing-masing. Amin ya Allah. Yang pengen sembuh penyakit minta, yang pengen umroh minta, yang pengen haji minta. Amin ya Allah. Dan titip doanya buat orang tua kita masing-masing. Sebutkan namanya lalu doakan. Mertua, pasangan, anak-anak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Tolong doakan juga guru-guru kita, siapapun yang pernah mengajarkan ilmu pada kita, tolong doain. Yang pernah mengajarkan kita silakan doakan. Terutama yang membekali kita bisa jadi guru ngaji, pendakwah, silakan. Dan bila berkenan titip doanya buat Ustadz Reno, nama saya Reno Anugrah Pratama, tolong hadiahkan doa secara rahasia dengan Allah. Ya Allah, doakan, silakan misalnya doakan semoga Ustadz Reno sehat, rezeki lancar, tambahkan iman, ilmu dan amal soleh. Saya lagi ada hajat, kepengen banget membangun peradaban Islam, pesantren, dakwah, sekolah, doain rezekinya lancar. Allah titipkan tanah di tengah kota Palembang dan bisa membangun peradaban, dihadirkan tim-tim dakwah yang baik, donatur yang baik. Amin. Makasih banyak. Sekarang kita doain di penghujung acara ini, tolong doain saudara-saudara kita yang jadi korban longsor bencana alam di Aceh, di Medan dan di beberapa kota. Serta tak lupa doa untuk Palestina. Semoga Palestina merdeka ya Allah. Doain juga orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Doain panitia, doain Ustadz Firdaus, doain Ustadz Aspi, Ustadz Tugirin, Ustadz Rian dan semua Ustadz yang berjibaku menyiapkan acara ini, pengurus masjid, doain semua. Ya Allah, semoga mereka Engkau sempurnakan dalam iman dan amal soleh. Amin. Dan nanti kita doakan juga, silakan di penghujung ini hajat-hajat kita terdekat, silakan. Serta nanti kita tutup juga dengan infak yang terbaik untuk mendukung program dakwah bagi mau berinfak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan acara yang kami laksanakan ini ya Allah acara yang mengundang pertolongan-Mu ya Allah. Ilmu-ilmu yang kami pelajari ya Allah menguatkan keyakinan kami untuk bisa berdakwah ya Allah, melanjutkan dakwah baginda Rasulullah SAW dengan menjadi guru ngaji, jadi pendakwah, jadi mengajak orang yang berselawat ya Allah. Mudahkan lisan-lisan kami, tulisan kami, harta kami keluarkan di jalan-Mu ya Allah untuk berdakwah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Dan di akhir acara ini siapapun mungkin nanti yang berinfak ya Allah untuk mendukung program dakwah ya Allah, lancarkan rezekinya, kabulkan hajatnya, jauhkan dari segala bala dan bencana. Dan siapapun ya Allah yang mungkin nanti berinfak ya Allah untuk program-program dakwah ya Allah, mudahkan ya Allah semuanya ya Allah untuk bisa terkabul hajatnya, pergi umrah, pergi haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita siapkan yang terbaik. Pegang ibu bapak mau infak 50, 100 atau berapapun untuk program dakwah. Ini ada tim dakwah Ustaz, sini Ustaz ke depan silakan. Siapkan ibu bapak, Ustaz, Ustazah, pegang dulu, jangan dimasukkan dulu. Sebutkan hajatnya dekat ke mulut, pegang yang terbaik, bilang ya Allah mau haji, mau umrah, sembuh penyakit untuk program dakwah insyaallah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ibu bapak kalau ada yang ingin mendukung program dakwah kami. Makasih. Silakan. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ban. Baik, mudah-mudahan kita semua diberkahi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik ibu bapak ya, kalau nanti ada pertanyaan mungkin bisa lewat WhatsApp saja. Sudah punya nomor Ustaz semua? Ya sudah ya, kalau belum silakan itu dicatat 0813 83 02 5317. Sekali lagi silakan 0813 83 02 5317. 0813 8302 5317. Ini banyak sekali materi yang belum ya. Simpan saja Ustadz Reno. Ibu bapak kalau nanti ada yang mau pertanyaan boleh. Ustadz saya mau ngajak Ustadz ngisi dakwah di tempat kami boleh ya. Saya ada program banyak ya. Berkisah Islami ada, materi untuk remaja masjid ada, materi untuk majelis taklim ada ya. Ustadz juga mohon doa, saya lagi ikut audisi Aksi Indosiar, mohon doanya mudah-mudahan dapat kabar baik ya. Ya kalau rezeki tampil Indosiar, kalau belum rezeki mudah-mudahan bisa tampil berdakwah istiqomah ya. Begitu ya, gua rasa cukup insyaallah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Nanti ibu bapak dari panitia telah menyiapkan konsumsi, mudah-mudahan bisa dinikmati. Yang mau sholat berjamaah zuhur di sini diaturi ya. Makasih, itu saja. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau dirasa materinya kurang panjang nanti kita bersama belajar lagi. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Ibu bapak, siapa yang mau buku Ustadz angkat tangan. Yang mau angkat tangan. Ya, di mana Ustadz bukunya Ustadz Furqan? Ya, silakan ditaruh di luar ya. Itu bisa sama tim Ustadz di belakang, ada buku mabur, buku dakwah dan buku-buku yang lain ya. Kalau ada yang mau umrah dalam waktu dekat juga boleh ikut program Ustadz di bulan Ramadan ataupun di bulan setelah haji ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kita, Masya Allah, dai muda kita ya yang telah memberikan materi-materi yang daging banget gitu. Tapi masih banyak tadi.